Masuk aku lah minum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan Pak Bratin, sekarang kurang lebih pukul 10:17. Zuhurnya jam 12:18. Daga siang sekarang. Pak Bratin dan Ibu musim penghujan. Jadi kita tanya jawab sebentar. Biasanya kalau ibu-ibu pengen lama ya Bu ya. Apa yang ya? Pak pengen lama. Nah, jadi niat saya kerja rumah sekaligus lah, sekali-sekali ingin jamaah zuhur di sini boleh. Nah, jadi kira-kira 15 menit sebelum zuhur berhenti, siap? Ya enggak? Lama Bu, 15 menit sebelum zuhur lama Pak Bratin. Nah, jadi insyaallah Ibu yang sabar, apapun yang akan disampaikan mohon izin Pak Bratin, semuanya lama dan bentar itu nggak bisa kita atur, itu kehendak Allah. Kadang-kadang lagi selama ninggal habis nanti, nggak bisa lama. Insyaallah apapun yang terjadi niatkan hari ini mengaji dulu lah. Mengaji, semoga apa yang kita kaji bisa kita amalkan, bermanfaat untuk kita di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali, setelah salam kita bermuji Allah. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kami hormati dan taklimi, putra terbaik Muara Jaya 1 Pak Bratin, alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Karena kenapa saya nomor satukan, baru ini saya lihat Bratin pakai sarung. Nah, jadi ganteng pakai sarung, insya Allah soleh, nggak salah pilih Ibu. Karena kenapa Pak Bratin, ini nggak ada puji-pujian, karena bukan zaman pileg, bukan zaman calon pilih Bratin. Iza ulima dakwatu mustajabah. Apabila Bu saya ini, bukan saya tapi yang berpendapat itu, kalau nggak salah Sufyan bin Suri, hikayahnya dalam kitab I'anatul Talibin. Dia minta doa sama Allah. Ya Allah, kalau saya dikasih doa yang langsung diterima doa itu, saya nggak akan minta untuk pribadi saya, tapi saya minta kirimkanlah pemimpin yang adil. Alasannya karena efek daripada kepemimpinan ini umum, majmuk dia. Jadi lingkup kerjanya banyak. Maka apabila satu kampung memiliki pemimpin yang soleh, maka insya Allah kemudaratan itu walaupun ada akan ditutup oleh yang namanya kinerja yang baik. Makanya para ulama, salah satu ulama berpendapat bahwa ya Allah,
karuniailah kami pemimpin yang adil. Saya lihat adil soleh. Mudah-mudahan Pak Pratin Subarkat selalu istiqomah. Karena tadi himbauan daripada sambutan masjid kurang luas, diluaskan. Melalui beliau nggak ada duit sebenarnya. Jadi dengan tanda tangan beliau, mudah-mudahan harapan ibu pengajian sempit, insya Allah beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, tahun ke depan, dengan doa kita bersama Pak Pratin bekerja bahwa semoga masjid kita diberi keluasan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi masalah PR-nya Bu, masjid luas nanti isinya nggak seperti sinar luas. Jadilah maghrib 3 shot 4 shot. Yang dekat-dekat isi masjid, sholat berjamaah, isya, maghrib, isi pengajian-pengajian, insya Allah akan terkabul. Jadi semangat terus Pak Pratin, semoga istiqomah mendidik masyarakat Muara Jaya 1 menjadi masyarakat yang tidak suuzan kepada pemimpin, dan barokah sama-sama dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Kemudian sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, Wak Misri, Bang Pei, seluruhnya nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kemudian tak lain tak bukan guru-guru ngaji, guru alifba, guru Al-Quran, semuanya tanpa terkecuali yang kami muliakan. Spesial ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bukan yang saya hormati, yang saya sayangi. Boleh? Karena Bu istrinya lagi merantau. Lagi merantau di Aceh, jadi harus sayang ibu-ibu lah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat, jalankan tadi bagus. Saya lihat Asmaul Husna. Dan yang pertama sekali saya sampaikan, ini masjid yang di dalam, maka hormati adab-adab masjid. Jangan nyampah, karena masjid enak kita buat, susah kita jaga. Jadi ibu-ibu jaga perkataan dalam masjid, tingkah laku. Semoga kita, sebelum kita lanjutkan, yang pertama yang lupa niat i'tikaf. Karena dalam masjid kalau nggak ada niat i'tikaf rugi. Karena duduk aja, tidur aja, kalau niat i'tikaf insya Allah selalu dalam pahala kita. Maka untuk itu bukan mengajari, tapi saling mengingatkan. Yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat i'tikaf maka kita semua pulang bawa pahala, enggak bawa kue. Semuanya tanpa terkecuali panitia yang saya cintai, karena dengan panitia semua berjalan sukses. Insya Allah jerih payah panitia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, abang-abang, tanpa sebut nama, semuanya yang telah berkumpul, yang paling penting mari kita berdoa semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini perkumpulan yang dalam rahmat Allah. Pulang kita nanti aman sentosa, bergabung dengan keluarga juga dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari untuk itu kita pertama sekali mengucapkan rasa syukur kepada Allah, karena tidak bisa tidak kalau Allah kita nomor satukan. Makanya setiap siapa aja yang pidato, yang sambutan pertama sekali yang diucapkan syukur kepada Allah. Karena ya memang yang lain gak ada, yang lain tidak ada. Karena sering ibu baca Qul huwallahu ahad, Muhammad katakan Allah satu. Ya cuma satu Allah. Makanya selama hidup kita menduakan Allah dari segi perkataan, perbuatan gak akan ada ceritanya sukses. Mau pratin, mau bupati, masyarakat biasa, rumah tangga, kalau menduakan Allah, ya kita sekarang gak nyembah patung, gak nyembah berhala. Tapi kita ini biasanya kalau kebun bagus, nah coba dengar kata saya, pupuklah pakai NPK Mutiara, maka lebat kamu itu nggak dengar. Itu syirik khafi sebenarnya. Makanya dicabut barokah oleh Allah. Semuanya karena Allah. Karena dalam i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, la taksira minal kainat biquwwati. Tidak ada apapun yang terjadi
yang bisa memberi bekas dengan kekuatannya. Tapi Allah titipkan kekuatan kepada pupuk untuk menyuburkan yang namanya tanaman. Allah titipkan kenyang pada nasi, saat kita makan akan merasa kenyang. Bukan nasi yang mengenyangkan, bukan pupuk yang membaguskan, bukan kita yang hebat, tapi Allah pilih orang ini untuk sebagai wasilah menjadi kebahagiaan orang lain. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, yang paling penting yang kita syukuri itu apa sebenarnya? Kata Abu Hanafiyah, murid Sufyan bin Suri, guru Imam Malik, yaitu syukur kepada Allah yang pertama sekali jangan tinggal syukur iman. Ada iman di hati, itulah kunci bertemu Allah. Ada Islam di lidah, itulah kunci kita disayang Allah. Karena kalau yang lain ikut sendiri. Selama hati kita berpegang teguh yang namanya La ilaha illallah, insya Allah itulah yang sebenarnya syukur pada hakikat. Ada tangan kita gunakan untuk syukur, tidak mengambil punya orang lain. Ada kaki tidak kita langkahkan kepada yang maksiat Allah. Ada mulut tidak selalu menggunjing aib satu sama lain. Ada mata tidak kita pandangkan kepada yang maksiat Allah. Makanya enggak usah kita bilang saya bersyukur, saya sayang sama Allah. Yang penting tangan dikasih ini, pikir-pikir sebentar lah sebelum tidur. Selama saya hidup, enggak ada orang yang bisa bikin tangan kayak gini. Apalagi kayak punya saya, Bu. Bersih, cantik, ya kan? Nggak ada. Nah, kalau itu kita berpikir, insya Allah rasa syukur akan selalu datang. Karena belum ada sehebat apapun sekolah yang bisa menciptakan tangan seperti ini, menciptakan mata kayak gini, hidung mancung kayak gini, nggak ada, Bu. Nah, makanya kalau kita ingin bertafakur, carilah yang ada di badanmu. Fanzur ila nafsika summan taqili. Lihatlah pada dirimu, maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, maka hakikatnya dia kenal akan Allah. Bagaimana cara mengenali Allah dengan diri kita? Enggak ada orang yang bisa ciptakan tangan, tidak ada orang yang bisa ciptakan kaki, nggak ada orang yang bisa ciptakan telinga kayak gini bagusnya. Maka untuk itu nggak usah lari kepada yang lain. Mari sama-sama selalu kita gunakan anggota badan kita berdoa untuk taat kepada Allah. Kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita lakukan, maka kita akan dapat stempel syakir lillah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tidak lain tidak bukan rasa cinta kita kepada Rasulullah, banyak bersolawat kepada Nabi. Maka mari sama-sama sekali lagi kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Pak Pratin, kalau mau lihat orang pelit, inilah orangnya. Maka kata Nabi, iza zukirtu ismi walam yusolli alayya fahuwa bakhilun hakikat. Apa maksudnya? Apabila orang dengar nama Muhammad, namaku katanya, dan tidak bersalawat di atasku, itulah yang calon isi neraka. Itulah bakhil sesungguhnya. Makanya kalau tidak ada Nabi, kita ini binatang. Kalau nggak ada Nabi, kita ini jahiliyah. Makanya bersyukur dengan adanya Nabi, bahwa selalu kita berselawat kepada Nabi. Umur yang 50, 30 banyak bersyukur kepada Nabi. Bagaimana cara bersyukur? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak mengucapkan berselawat ke Rasulullah. Karena kenapa? Karena Bu, kalau baca Quran, kalau ibu berzikir la ilaha illallah, habis dari masjid ibu cerita dengan tetangga, lihatlah saya pulang dari masjid udah khatam 1 juz,
Udah baca surah Yasin, itu tuh sama ibu pulang dari kebun bawa kopi karungnya bocor. Sampai rumah tinggal karungnya. Maka hilanglah pahala kita beribadah. Tapi ada satu ibadah, walaupun sombong-sombong gak apa-apa. Apa dia? Yaitu bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi, sallu alayya walau kana birriya. Bersolawatlah kalian walau dalam keadaan sombong. Walau ibu lagi haid, lagi gak ada wudu, tidak masalah. Bersolawat kepada Nabi tetap akan diganjar pahala oleh Allah. Pak Pratin, kebanyakan kita sekarang banyak mudah-mudahannya, banyak minta-mintanya. Mudah-mudahan dapat syafaatnya, mudah-mudahan dapat syafaatnya diakui sebagai umatnya. Tapi dengan Rasul nggak pernah ngenjuk-ngenjuk. Kalau bahasa Sunda, nggak pernah ngasih dulu ke Rasul. Insya Allah akan dikasih kita, Bu. Ini minta terus, minta, tapi tidak pernah bersyukur dengan adanya Nabi dengan cara berselawat kepada Nabi. Maka pada hari ini mari sama-sama, tidak usah kita pinta surga Allah, tidak usah kita pinta takut akan neraka Allah, tapi laksanakan syukur kepada Allah. Jalankan perintah sebisa mungkin, jauhi larangan sebisa mungkin. Banyak berselawat kepada Nabi, insya Allah kita akan menjadi ahli syafaatnya Nabi dan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sholat, Bu, ibu nggak baca nama Muhammad, saya tanggung jawab, nggak sah sholat ibu. Tanyainlah sama Pratin Soleh. Kemanapun ibu ngaji, kalau dalam tahiyat akhir nggak baca sholawat, mau kiai manapun tetap nggak akan sah sholat. Kenapa? Karena ada yang namanya rukun sholat berselawat kepada Nabi. Khutbah Jumat, kalau khatib nggak baca nama Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, khatibnya itu khatib cacat belagaan sekali. Khatib nggak paham, nggak akan sah dia, Bu, menanggung dosa orang banyak. Makanya rukun khutbah salah satunya yaitu bersolawat. Iman kita, Bu, Islam kita ini nggak akan sah kalau nggak ada nama Nabi Muhammad. Mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya para ulama selisih paham. Bagaimana mana selisih paham? Berbeda pendapat. Sholawat ini sebenarnya wajib. Ibu pas yasinan baca nggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dalam ilmu nahwu sharaf, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Shollu itu fi'il amar. Amar ini dalla ala wajib. Sebenarnya sholawat ini wajib. Kalau nggak sholawat kita pak sedetik dosa sebenarnya. Tapi ulama, alangkah beratnya kita umat Nabi Muhammad kalau tiap hari mau bersolawat. Nggak bisa kita mau ke kebun, mau ke sawah, mau ke durenan. Tapi durennya nggak ada. Kalian nggak ada durennya. Durenan bawa nama aja. Nah, mungkin ada satu kisah zaman dulu dikatain durenan. Nah, Bu, karena ulama Nabi nggak mau membebankan umat, maka sholawat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dalam sholat wajib, dalam khutbah wajib, dalam syahadat wajib. Maka di luar itu sunnah. Jadi ibu-ibu kalau ingin mendapatkan pahala tambahan, diakui sebagai umat Nabi, tidak usah minta-minta kita, tapi kita banyak memberi kepada Rasul, banyak berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sholawat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Habis azan apa baca, Bu? Allahumma rabba hajihi da'watit tammah wassolatil qa'imah
ati sayyidana Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmud. Apa maqam mahmud? Maqam mahmud makam syafa'ah yang tidak ada pada nabi lain. Makanya di padang mahsyar, Bu, di padang mahsyar ada umat yang berenang di atas lautan nanah seperti timah dididihkan. Berenang luntur daging didatangkan lagi oleh Allah. Dagingnya itu. Cari dia Nabi Adam, siapa yang akan nolong ini? Matahari satu jengkal, kemudian lumpur, laksana lumpur lapindo kalau kita bayangin, Bu. Jadi nggak ada yang bisa kasih pertolongan. Nabi Adam dicari, saya aja nggak bisa mikirin saya sendiri, kata Nabi Adam. Saya aja belum tentu lewat. Nabi Idris yang bisa menghidupkan orang mati dicari. Wahai Nabi Allah Idris, kamu yang bisa menghidupkan orang mati, ada mukjizat, tolonglah kami di padang mahsyar ini. Saya aja mikirin, saya nggak sanggup. Sampailah kepada Nabi Muhammad. Itulah Nabi kita, Bu, yang makam syafaah. Oh, inilah ibu-ibu durenan yang dulu berselawat. Babaknya nggak serban, selapit katanya. Mari ikut. Dipilihnya, Bu, sama Nabi. Kalau sekarang memberi, insya Allah pada hari itu kita akan diberi. Makanya tanamkan sifat memberi, insya Allah kita akan diberi tanpa kita minta. Makanya, Bu, Nabi kita lengkap, yaitu makam mahmud yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Semoga sekali lagi kita dengan banyak berselawat, kita akan betul-betul menjadi ahli syafaatnya Nabi di padang mahsyar di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lain tidak bukan kepada para ulama, karena kita nggak bisa lagi lihat Rasul, Bu. Sekarang abad 21, hampir abad 21. Jadi abad 21 ini udah 1000, sekarang 446 wafat Nabi. Kalau abadnya udah 2000-an, abad 21. Siapa lagi yang mau lihat Nabi? Dengan Nabi ada sahabatnya, sahabat dilihat oleh tabi' dilihat oleh tabi'in dilihat oleh ulama mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin dilihat oleh ulama mutakhirin, sampailah ke guru ngaji di kampung sekarang, Bu. Jadi kita nggak lihat Nabi ruku, kita nggak lihat Nabi sujud, tapi para ulama melihatnya, sampailah kepada kita sehingga kita bisa ruku, bisa sujud seperti halnya Nabi kita sujud akan Allah, ruku akan Allah. Makanya jangan kita tidak berterima kasih kepada ulama-ulama dahulu. Mereka lah yang menyelamatkan kita, karena al-ulama warasatul anbiya. Sejelek-jelek hidup ibu, sejelek-jelek hidup bapak, mau preman, mau apa aja, yang penting jangan membenci yang namanya guru ngaji. Jangan membenci yang namanya ulama. Nggak mau bantu, terserah kabahoy. Nggak mau mendoakan, terserah kabahoy. Silakan. Tapi jangan sampai kita pihak pembenci para ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Karena al-ulama ini adalah, Bu, lubangnya, pakunya dunia. Dengan ulama kita bisa kenal akan Allah. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, maka sungguh manusia seperti binatang. Tapi, Bu, jangan pas udah pakai serban, pakai sarung udah ulama. Jangan berjanggut-janggut serta udah ulama. Ulama itu enggak ada tanda-tandanya, Bu. Enggak ada ciri-cirinya, bukan ciri ulama pakai sorban. Tapi haknya sorban kepada ulama. Haknya janggut sunnah Nabi. Jangan ibu datang orang pakai janggut, pakai jubah ulama. Lihat dulu, Bu, selama dia beramal seperti amalan para Nabiullah, dia tidak meninggalkan yang sunnah, beramal dengan ilmunya, itulah ulama. Walaupun pakaiannya tidak pakai serban. Bu, kalau jawab yang aku Jibril aja ada.
yang ngaku nabi ada hebat sekarang ini. Jadi ada yang model gak usah sholat lagi, niat-niat aja katanya. Allah tahu tujuan kita. Oh, ini bahaya. Artinya apa? Zaman sekarang apapun aliran ada aja yang ikutin bu. Macam-macam lah Pak Pratin. Mudah-mudahan di mulia satu enggak lah. Nggak usah didoakan orang udah meninggal. Untuk apa didoakan? Siapa guna doain orang meninggal? Kalau jenazah bu kita taruh, ya untuk apa lagi? Untuk cacing. Badan ibu ini kalau nyawa nggak ada untuk cacing itu, untuk kuman, untuk ular. Yang kami doakan bukan dia. Jadi ada pendapat gak usah doain lagi. Untuk apa doain lagi katanya? Gak usah doain lagi 7 hari, 3 hari. Entah dicampang ini ada nggak? Masih ada doa nggak bu? Kalau ada lagu kita ini. Janganlah, itu tugas Pak Pratin. Jangan sampai itu masuk ke kampung kita. Kita nggak usah tegah dia, silakan saja mereka berbuat, tapi jangan mengganggu pekerjaan kami. Mereka doakan saja, semoga sadar, memang yang kami doakan bukan jasad ini, tapi ruhnya yang kami doakan itu. Nggak tahu ruh ini baik apa buruk. Apakah dia bertemu Allah dalam keadaan baik, apakah dalam keadaan buruk pas ibu udah meninggal nanti. Makanya karena nggak tahu itulah kita doakan supaya Allahumma ghfirlahu, Allahumma ghfirlaha, Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Karena kita nggak tahu makanya kita doain. Kalau jasadnya untuk apa kita doain? Untuk bagian cacing. Untuk bagian cacing. Maka untuk itu antisipasi. Kalau ibu ada datang ajaran baru, jangan mudah tergoda, liatin dulu sesuai tidak dengan ajaran para guru-guru kita terdahulu yang sudah diajarkan oleh para nenek moyang kita. Maka untuk itu lengkaplah sudah, kita sudah memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, memuji para ulama. Maka dalam hal ini saya kemarin kedatangan tamu Pak Pratin. Entah apa hari apa nggak ingat lagi. Katanya kalau panjang umur kata saya insya Allah datang. Nah berarti takdir Allah saya datang. Padahal yang saya akan sampaikan. Karena kalau saya sampaikan lagi naik langit 1, naik langit 2, nanti ibu-ibu sama aja dengan ustadz-ustadz yang pernah datang. Jadi nggak ada bedanya. Dan pembicaraan Isra Mi'raj ya memang itulah. Jadi saya bingung apa yang akan saya sampaikan. Kesimpulannya saya nggak akan macam-macam karena saya belum makan tadi, belum minum, jadi kita ngopi-ngopi santai aja boleh. Nah, tapi kalau ngopi sambil berdiri kan nggak bagus. Jadi harus duduk berarti. Nah, jadi saya duduk dulu. Sayang juga kursinya ini. Izin Pak Pratin, saya duduk sebentar. Tolong ibu ingatkan kadang jamnya Bu ya. Kita jam 12 lah berhenti. Karena 12.18 makan dulu, sholat wudhu, maka kita sholat berjamaah. Janjinya kan kayak gitu tadi. Ingat janji, jangan janji palsu. Nah, insya Allah. Tapi ingetin, Ustaz udah jam 12. Karena kenapa? Isra Mi'raj, Bu, Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Palestina naik alam malakut. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau dicintain mungkin nggak akan habis waktu 3 hari ibu sejarah Isra Mi'raj ini. Makanya saya bingung kayak mana saya sampaikan. Sedangkan saya kalau diundang maulud aja 2 jam. Berarti kalau Isra Mi'raj harus memakan waktu 3 jam. Makanya jangan ibu marah-marah nanti. Lama pula tengku ceramah. Jangan marah-marah. Deal-dealan. Yang nggak tahan lama silakan pulang. Yang tahan lama sabar, kita berjamaah nanti, setuju? Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Hal Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan darat. Mi'raj perjalanan udara. Isra itu diterangkan dalam Al-Quran yang dibaca oleh yang kawin tadi. Surah Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj diterangkan dalam Al-Quran juga, Bu, tapi nggak ada di situ di Al-Isra itu. Di surah An-Najm, kalau nggak salah ayat 21. Perjalanan Nabi naik ke atas itu nggak ada di surah Isra itu.
Itu dari darat Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina ke langit ketujuh. Itu diterangkan dalam surah An-Najm, yaitu perjalanan alam malakut. Makanya alam ini terbagi tiga. Yang pertama alam nasut. Alam nasut, alam manusia. Peristiwa Isra Mi'raj melalui alam manusia. Kenapa Nabi harus dari Mekah ke Madinah? Udah pernah diceritakan belum? Kalau belum, ingat baik-baik, jangan catat pakai HP. Hilang HP, hilang catatannya. Jangan catat pakai buku, tanamkan hati nurani. Karena Pak Pratin miris kehidupan sekarang. Isra Mi'raj tiap tahun, tapi langit satu siapa yang nunggu nggak tahu. Langit dua siapa yang nunggu nggak tahu. Coba kalau ada yang maju ke sini adalah hadiahnya. Kalau Pratin nggak mau ngeluarin duit, saya lah. Ada duit, bukan caleg aja bisa ngeluarin duit, Bu. Kalau caleg itu ada tujuannya ngasih duit itu, Bu. Mau dipilih. Kalau saya ilmu, Bu. Kalau bisa 50.000 lah. Coba anak-anak maju satu orang, penunggu langit pertama siapa hingga langit ketujuh. Karena Isra Mi'raj udah puluhan tahun kita peringati. Ada nggak hasil ilmu yang didapatkan daripada hasil Isra Mi'raj? Karena Nabi kita Muhammad bertemu 7 Nabi, 8 Nabi satu pendapat. Langit satu ada Nabi, langit dua ada Nabi. Makanya kita jangan dipelintir oleh namanya film, Bu. Dalam sekolah dulu pernah diajarkan itu film Amerika. Jangan sampailah ada di kampung baru kita. Apa? Katanya ada pesawat yang nembus bulan. Bulan aja di langit keempat. Bagaimana dia permisi dengan malaikat? Sedangkan Nabi Jibril aja malaikat nggak bisa lewat. Nah, jangan dibalik. Itu film Amerika dengan Inggris tuh, bagus-bagusan film. Dia rekam bulan di laut itu. Nah, itu manipulasi hukum itu, Bu. Sama seperti Burak. Burak kalau lihat di HP gambar perempuan itu tubuh jahiliyah. Kalau kita etikan itu gambar Burak, kita kafir, Bu. Hati-hati. Nah, kita jangan dipelintir oleh namanya media. Tidak melarang agama pakai media, tapi kita jangan dimediasiasi. Setuju? Nah, harus pintar kita sama sekarang. Yang penting mau apa aja pun dunia zaman HP, zaman robot nanti, yang penting hati kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap di mulut kita Rasulullah, Bu. Jangan sampai ada aliran-aliran yang menyimpangkan kita. Karena sekarang paling mudah. Karena zaman sekarang lawannya ekonomi. Siapa berduit grup kalau zaman sekarang. Nah, takutnya, Bu, duit ini dipegang oleh orang yang tidak kenal akan Allah. Takutnya jabatan ini dipegang oleh orang yang tidak kenal akan Allah. Maka hancurlah kita, Bu. Seperti akhirnya mengaku Tuhan, terbakarlah dia Los Angeles dan lain sebagainya. California dihajar sama Allah, Bu, kalau main-main sama Allah. Sama Allah. Allah ini namanya aja nggak akan habis-habis. Makanya untuk itu tanamkan hati, ingat ilmu yang kita tanamkan. Jadi 3 alam, Bu, ingatin baik-baik. Peristiwa Isra Mi'raj melalui 3 alam. Yang pertama alam nasut. Alam nasut adalah alam manusia, yang semua manusia bisa memikirkan hal itu. Dari mana? Nabi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini alam nasut bisa kita lihat kalau ada pada saat itu. Yang kedua alam malakut. Mana batas alam malakut? Sampai Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, Bu, alam malakut. Alamnya para malaikat. Nggak usah ada dokter, ada profesor bisa nembus alam malakut, nggak akan bisa, Bu. Karena memang haknya para malaikat itu. Nggak usah kita pikirkan bagaimana keadaan pada alam malakut. Hanya kita yakini alimul ghaibi wasyahadah. Iman kita kepada hari akhir, adanya para malaikat. Itu alam langit namanya alam malakut. Yang ketiga alam uluhiyah, alam ketuhanan, yang Nabi sendiri tidak tahu bagaimanakah alam itu. Yang malaikat sendiri tidak bisa tembus alam itu. Karena dari Sidratul Muntaha, Bu, kalau Jibril lewat selangkah, maka hancurlah Jibril jadi debu berhamburan. Nggak ada. Makanya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kemana, Bu? Bertemu dengan Allah. Naik kemana Nabi, Bu? Naik ke langit. Berarti Allah ada di langit. Kafir kita, Bu. Maka kita sesat iman, Bu. Makanya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tidak bertemu Allah, tapi dia bermunajah kepada Allah di satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Buktinya mana ngomong itu? Subhanalladzi asra
Setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan kata-kata subhana, artinya tanzih, bersihnya Allah daripada kullan nafsin, daripada kekurangan. Kalau Allah bisa dilihat, berarti sama seperti kita, maka dia adalah makhluk. Sedangkan Allah adalah, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Artinya apa? Bukan peristiwa Isra Mi'raj menandakan Allah ada di atas, karena Allah tidak bertempat. Itulah poin pertama yang akan saya bahas, yaitu ilmu tauhid, bahwa jangan sampai pulang dari sini kita yakini Allah ada di atas karena Nabi naik ke atas. Di mana juga, sedangkan ayat Quran mengatakan Allah Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras ada di atas langit. Bagaimana pengertian itu? Jadi gini ibu, sebenarnya itu kalau nggak ngaji tafsir bahaya. Maaf guru-guruku, kalau saya sok-sok mengajari, kita sama koreksi, kita naikkan tingkat tauhid dalam kampung kita. Bagaimana kalau orang nanya, Bu, ada orang debat kita ke kampung, katanya Allah di atas aras, berarti Allah di atas. Kalau katakan atas, Allah bertempat. Jawab, Bu, siapa duluan, Allah dengan aras? Kalau duluan Allah, sebelum aras diciptakan, Allah di mana? Kan nggak bisa jawab lagi dia. Tentu jawabannya pokoknya. Kalau ada pertanyaan debat udah pokoknya itu nggak benar lagi, nggak beres lagi berarti orangnya itu. Udah main akal dia, bukan main ilmu lagi. Kesimpulannya berarti Allah nggak ada di atas, Allah nggak ada di bawah, nggak ada di samping, nggak ada di kanan kiri. Di mana Allah? Allah nggak ada. Pertanyaan di mana? Kalau ibu nggak percaya, sekarang cubit, ambil tangan cubit diri masing-masing. Kalau nggak minumlah ini, nah segar, rasanya asam. Coba jawab di mana asam yang ada pada air ini. Coba ibu jawab di mana sakit pada saat kita cubit. Kalau ibu tunjuk ini kulit, sakitnya itu ada tapi tidak bisa terlihat, tidak bisa terdengar, tidak bisa tersentuh, tidak ada kiri kanan dan lain sebagainya. Kalau itu ada contoh, kenapa juga kita cari Allah di mana? Makanya pertanyaan di mana itu pada sesuatu yang bersifat dengan tempat, sedangkan tempat adalah tempat itu sifat makhluk. Allah bersih daripada sifat makhluk. Artinya kenapa juga Nabi naik ke atas? Itu menunjukkan bahwa linuriyahu min ayatina, Allah ingin melihatkan kekuasaan Allah yang ada di bagian alam malakut. Jangan sampai pulang ke sini kita yakini bahwa Allah bertemu, Nabi bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Nabinya, Bu, di Sidratul Muntaha, bukan Allah. Kalau Allah tidak bertempat, seperti ibu lihat bulan malam 15, ibu di bawah batang kopi. Bulannya di mana, ibunya di mana coba? Ibunya di batang kopi, bukan ibu itu dekat dengan bulan, tapi kelihatan bulan dari bawah batang kopi. Bukan ibu melihat bulan itu dekat bulan tersebut dengan ibu. Itu poin pertama yang harus kita lihat. Kenapa juga dengan subhana itu bersih Allah? Subhana itu, Bu, artinya itu adalah asal katanya subhanallah. Udah dibuang satu kalimat, dalam ilmu balaghah dikatakan ijaz. Ijaz ini pendek ucapan, panjang maknanya. Makanya dalam kalimat subhana itu udah terdapat ilmu balaghah yang namanya ijaz. Dikit tulisan tapi panjang maknanya. Artinya apa? Setiap kalimat sudah bermakna ijaz, berarti bukan makna aslinya. Udah terjadi perubahan bahwa menunjukkan makna subhana adalah bersih Allah dari sifat makhluk. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat Isra, subhanallazi asra bi abdi. Saya nggak akan bercerita tentang Isra Mi'raj, Nabi di belah dada. Nabi berjalan melihat perempuan, ada yang perempuan pakai emas, dilihatin neraka segala macam, enggak. Tapi saya akan hanya meringkas
Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Satu poin sudah kita dapatkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan ringkas di ujungnya dulu. Pak, Bu, Nabi saat dilihatkan oleh Allah surga, saat dilihatkan oleh Allah neraka, Nabi menangis. Sehingga Jibril menanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Apa kata Rasul? "Ya Jibril, saya dilihatkan nikmat surga, saya senyum. Saya dilihatkan azab neraka, saya menangis. Kenapa? Isi neraka paling banyak adalah orang miskin, orang fakir. Makanya ibu-ibu yang fakir, siap-siaplah di neraka. Saya pun fakir, mau nggak kebeli mobil. Tapi mal murad bil fakri ya Rasulullah. Apa makna fakir miskin di situ? Fakirnya bukan fakir harta, fakirnya bukan fakir jabatan, fakirnya bukan fakir harta benda dan lain sebagainya. Tapi yang maksud Nabi fakir adalah fakir ilmu syariat, fakir ilmu kenal Allah, fakir ilmu kenal Rasulullah, fakir ilmu tentang cara wudu, fakir ilmu tentang cara mandi haid dan lain sebagainya. Itulah asli isi neraka. Artinya kebanyakan isi neraka adalah orang yang tidak ada ilmu. Makanya ibu, Nabi berpesan, "Wahai umatku, tolabul ilmi, tuntut ilmu." Makna ilmu di situ, Bu, ilmu ini terbagi. Bukan ilmu matematika, bukan ilmu IPS. Maaf yang Bu Guru, nanti jangan di depan dulu berarti anti sekolah Pak Ustadz ini. Enggak. Saya kata orang saya ada pondok, tapi saya nggak pernah nganggap itu pondok. Saya hanya tempat kumpul-kumpul berbagi bagaimana sholat bersama. Saya murid-murid di pondok itu semuanya sekolah. Saya pun orang sekolah. Kenapa saya katakan bukan IPS MTK? Kalau kita bagi ilmu dunia akhirat, selalu akan ada perdebatan, Bu, sekolah dan mengaji. Bagaimana supaya tidak ada debatan tentang ilmu umum dan ilmu syariat? Ilmu itu terbagi kepada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Mau sekolah kemana aja, mau jadi profesor silahkan, Pak, Bu. Tapi jangan sampai lupa akan ilmu fardu ain, ilmu tata cara sholat, ilmu baca Quran. Kenapa saya tekankan Pak Bratin? Saya sering jadi saksi nikah, Bu. Sekarang bukan lagi baru mau nikah belajar syahadat, naudzubillah. Kalau kita cek, Pak, Bu, tariklah semua SMP itu, Pak. Kita datangkan guru ngaji, seberapa banyak yang bisa baca Al-Quran, seberapa banyak yang tahu rukun sholat, syarat sholat. Sampai-sampai walinya baru mau menikahkan anak, itulah belajar syahadatnya. Apa nggak sedih agama sekarang itu? Ngaku-ngakunya Islam, ngaku-ngakunya beriman, tapi di tes syahadat nggak tahu. Kenapa itu terjadi, Pak? Kenapa itu terjadi, Bu? Bukan salah siapa-siapa, tapi salah pada diri kita sendiri, salah pada diri kita sendiri. Makanya pesan Nabi, ambil ilmu fardu ain dulu. Awaludin ma'rifatullah, ilmu 3, Bu. Ilmu fikih untuk tata cara beribadah, ilmu tauhid untuk kita kenal akan Allah, ilmu tasawuf untuk supaya tidak sombong, iri, dengki, takabur, riya sebagainya. Setelah itu ada, silahkan mau ambil ilmu kifayah, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, silahkan. Tidak ada yang menghalangi untuk menjadi hak masing-masing. Tapi kita tetap polisi kenal akan Allah, polisi yang sholat, tentara yang sholat, jadi bidan yang sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya apa, Bu? Kembali kepada tadi. Makanya ada satu cerita.
Ada satu cerita, Bu. Ada orang penggali kubur. Khusus, kalau di situ khusus penggali kuburnya. Datanglah seorang perempuan. Datang seorang perempuan ke penggali kubur tadi. Ya akhi, wahai saudaraku, tolong siapkan kuburan satu. Ya, katanya. Ya, kata si ibu tadi, si bapak tadi. Pulanglah si ibu ini. Pas pulang, 1 jam kemudian bawa keranda, bawa jenazah, karena udah disiapin tadi. 1 jam kemudian, nggak rame yang ngiringin, Bu. Pas diambil oleh si penggali kubur jenazah tadi, ditaruhlah, Bu, jenazah tadi ke liang lahat. Terkejut pingsan dia, Bu. Dilihatnya di situ raudhah min riyadil jannah. Datang 2 orang mengambil jenazah, dibawa lari jenazah itu. Pingsan, akhirnya masyarakat bingung. Kok dia pingsan? Diangkat, setelah penguburan selesai, dipercik-percikin air, Bu, sadar si penggali kubur tadi. Kenapa kamu pingsan? Saya tadi melihat keanehan belum pernah selama saya menggali kubur. Selama saya menanamkan jenazah di liang lahat belum pernah kejadian seperti itu. Apa katanya? Saya lihat raudhah min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun surga. Kemudian datang 2 orang pakai kuda membawa si jenazah lari. Akhirnya diceritakan, itu tuh hayalan kamu aja, mungkin kamu capek. Akhirnya penguburan selesai, orang pulang, dia istirahat. Datang lagi ibu satu lagi. Yang pertama tadi datang lagi, wahai saudaraku, siapkan kuburan. Kok orang-orang ini lagi yang datang, katanya. Alangkah banyak orang yang meninggal di tangan ibu ini, katanya. Apakah perlu bayaran? Jadi pas pulang, ya siap, insya Allah saya siapkan. 1 jam kemudian datang lagi ibu tadi bawa jenazah berserta rombongan. Kejadian terulang, Bu. Pas ditaruh jenazah di dalam liang lahat, tapi dia nggak pingsan lagi. Dilihat kuburan raudhah min riyadil jannah. Datang 2 orang membawa jenazah, dibawa lari, Bu. Dibawa lari. Tapi karena kejadian itu udah 2 kali, nggak terkejut lagi dia, Bu, nggak pingsan. Tidak pingsan. Dia tadi dikerjakan seperti biasa, diturunin tanah, talqin. Orang pulang semua, dia taruh cangkul, dikejarnya lah perempuan tadi, Pak. Dikejarnya, ya saudaraku, siapa sebenarnya ibu ini, katanya. Siapa sebenarnya orang yang 2 orang meninggal yang ibu bawa itu, katanya. Kenapa kamu nanya, banyak tanya, katanya. Saya lihat ada satu keanehan, Bu. Berpuluhan tahun saya menggali kubur, berpuluhan tahun saya gali kubur, belum pernah lihat kejadian seperti ini. Apa kelebihan ibu sebenarnya? Diceritakan, Bu. Memang kejadian apa? Saya lihat raudhah min riyadil jannah, dan ada 2 orang membawa lari ruh jasad daripada si mayat tersebut. Yang meninggal pertama itu anak saya, Pak, katanya. Memang kenapa? Anak saya lagi mondok, Pak. Lagi belajar tata cara wudhu, lagi belajar tata cara baca Al-Quran yang benar, lagi belajar tata cara mengartikan Al-Quran. Tapi nasibnya malang, dia meninggal di pengajian, dia meninggal di pondok. Mungkin itulah sebab Allah muliakan dia. Mungkin Allah itulah memuliakan dia. Ahli ilmu meninggal dalam menuntut ilmu, syahid dunia akhirat. Kemudian yang kedua siapa? Itu juga anak saya, Pak, katanya. Kenapa? Dengan anak ibu kok kelebihan dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan dijadikan oleh diambil oleh 2 orang, dibawa lari jenazahnya. Itu pun anak saya, Pak. Dia nggak mondok, Bu, tapi dia ngebon. Dia cari hasil kebon upahan tiap hari demi menafkahi adiknya yang ada di pondok, demi menafkahi adiknya yang sedang mencari rezeki, cari ilmu agama, belajar Al-Quran. Selebih yang dia makan, semua dikasihkan ke adiknya yang lagi mondok. Mungkin dia wafat dimuliakan oleh Allah berkat dia membantu orang yang sedang menuntut ilmu. Apa yang kita ambil daripada kisah ini, Bu? Jangan tinggalkan ngaji.
Jangan tinggalkan ngaji, Pak. Mau umur 60, 70 nggak bisa 3 hari sekali, seminggu sekali pun kauli supaya pas. Kalau nggak ngaji, Bu, kalau nggak ngaji, nanti naik haji misalnya banyak kopi, pulang ngajarin orang, padahal baca Fatihah salah. Fatihah itu, Bu, wajib dalam sholat. Rukun Fatihah 4, tasdidnya jangan hilang, tanda panjangnya jangan hilang, kemudian hurufnya jangan salah, tartib walatnya jangan salah. Ruku itu, Pak, rukun fi'li. Nggak baca subhana rabbil azimi nggak apa-apa, Bu, tapi rukunya yang wajib. Takbir itu yang mana, Bu, yang kita katakan takbir? Takbir itu bukan angkat tangan. Angkat tangan itu sunnah hayah pada sholat. Kalau lagi sakit tangan, gak usah diangkat tangannya, takbir aja, Allahu Akbar. Sebelum sholat kita diajarkan wudu dulu, kenapa? Supaya sholat kita menghadap Allah suci. Kita harus kenal air, Bu, saat wudu. Yang mana air yang bisa kita pakai untuk wudu? Air mutlak, air yang suci menyucikan. Jangan gabung-gabung air sedikit masuk najis masih kita pakai. Pakaian yang kita pakai saat sholat, Bu, bukan perlu bagus, bukan perlu harum, tapi perlu suci. Mau pakaian ke kebun silakan sholat, Pak. Yang penting jangan ada najis di badan kita. Jangan kalau nggak ada ilmu, Bu, walaupun baju sejuta, dicuci pakai mesin cuci, digosok pakai wangi-wangian, tapi kalau salah dalam tata cara mencuci dalam mesin cuci, maka walaupun bersih tapi tidak suci. Na'udzubillah. Makanya Ibu, ngaji sebulan sekali jadilah, seminggu sekali jadilah. Ngajinya jangan banyak cerita, Pak. Jangan banyak lagu-lagu. Ngajinya yang belum bisa Fatihah, saya belum bisa Fatihah, Pak Ustaz. Ajarkan Fatihah sama ibu-ibu kita. Tugas kita hanya mengaji, Pak. Tugas kita hanya mengaji, Ibu. Bukan bisanya. Bisa urusan Allah. Kalau kita mau mengaji, insya Allah kita akan selamat. Seperti halnya 2 orang jenazah tadi. Raudhah min riyadil jannah. Si penggali kubur tadi, Bu, si penggali kubur tadi, habis dengar itu, dia langsung taruh cangkul, taruh sekrupnya, ngaji dia, Bu. Satu sejarah, satu hikayah, dia jadi pengarang kitab, jadi ulama besar. Artinya menuntut ilmu fardu ain, tidak kenal umur, tidak kenal usia. Tapi kita, apabila Ibu sanggup seminggu sekali hidupkan suasana masjid dengan ilmu, semoga kita diberi hidayah untuk Allah, untuk mendapatkan ilmunya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, bahwa jangan tinggalkan mengaji, karena yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu, Pak. Saya, Pak Bratin, kemarin saya cubit badan saya. Nelpon saya ke guru saya, Kak Aceh. Saya mau pulang tahun ini, kata saya. Kenapa? Karena saya cubit, saya sakit, Bu. Berarti saya nggak lagi mimpi. Kayak nggak akan kayak gitu, Bu. Orang miskin seperti saya, tapi bangunan sampai 2 miliar. Saya hitung sejak saya pulang lebih 2 miliar bangunan itu, Bu. Kebun nggak ada, apa-apa nggak ada. Tapi saya yakin, Pak, karena saya nggak pernah setiap mau ngaji, kata saya sama santri, yang penting ibunya mau ngaji, bapaknya mau ngaji, anaknya mau ngaji. Ikutin peraturan saya selagi peraturan saya nggak melanggar Allah dan Nabi. Jangan coba-coba atur saya kalau aturan saya nggak menyalahi aturan syariat. Kalau mau sekendak ibu, sekendak bapak, jangan ngaji tempat saya, kata saya. Insya Allah masalah ini nggak usah dipikirkan. Ngaji gratis full, ijazah dapat, ilmu insya Allah apa yang saya bisa saya sampaikan. Mungkin dengan itu, Bu. Tapi yang jelas doa para guru, Pak. Kenapa saya ingin pulang? Saya ceritakan semuanya. Kalau ilmu, Pak, saya nol, nggak sanggup saya memimpin segede itu amanah. Tapi dengan iringan para guru, insya Allah akan saya hadapi. Artinya ibu-ibu, kalau ingin diangkat derajat oleh Allah, kalau Pak
tahun, paling banter 10 tahun habis. Jokowi nggak bisa menjadi presiden, habis. Apa juga kehebatannya? Prabowo ya kalau dipilih lagi 5 tahun ke depan kalau nggak dipilih. Tapi kalau ilmu yang Allah ngangkat derajat, ibu miskin tetap akan bahagia dengan kemiskinan. Ibu kaya bahagia dengan kaya. Karena kenapa? Ahli surga 4 bu yang langsung turut-turut masuk. Masuk dia. Siapa? Yang pertama, orang yang berperang ke jalan Allah seperti orang-orang Palestina. Itu nomor 1 masuk surga. Yang kedua yaitu haji mabrur. Kalau haji mabrur udah nggak usah pertanyaan lagi itu jelas masuk surga. Haji mabrur, tapi kalau Bu Haji belum tentu Bu. Kalau Bu Haji sama Pak Haji. Tapi kalau Ibu haji mabrur udah jelas masuk surga. Yang ketiga ulama, yang keempat orang kaya. Ini orang 4 ini kalau bisa menempatkan diri pada posisi masing-masing, langsung tanpa hisab Bu dia. Langsung tanpa hisab masuk surga. Pas dikumpulin ya udah kata yang 3 ini. Orang sabilillah silakan masuk. Oh, saya nggak mau masuk surga. Saya malu masuk surga. Kenapa? Saya tahu saya pahala berjihad itu besar. Saya tahunya dari para ulama. Kalau saya nggak ngaji hari Jumat kemarin, pas penerangan tentang jihad, saya mungkin nggak akan bangkit gairah untuk perang. Setelah ulama menerangkan kalau perang itu niatnya gini, jangan lari katanya. Bangkit dari darah saya, akhirnya saya perang. Terbunuhlah saya dalam perang. Berarti saya nggak mau masuk surga duluan. Haknya para ulama. Ibadah harta diterima oleh Allah, tapi saya malu juga masuk surga. Kenapa? Karena kalau bukan karena para ulama diajarin manasik, diajarin kalau haji jangan duit hasil jual kambing. Kenapa emangnya jual kambing? Kalau ulama tasawuf akan mau naik haji dengan hasil jualan sapi, jualan kambing. Kambing ini kalau kita lepas makan tanaman orang, nggak akan mabrur kalau harta kayak gitu kita bawa. Apalagi kopi sebelum ke kebun kita cantul daun kopi orang. Kita naik haji dengan hasil kopi yang hasil kayak gitu. Itu wallahu alam Bu, mabrur. Kalau haji ya haji. Kalau haji ya haji. Susah haji mabrur Bu. Niat kita harus bersih. Harta memang gak ada unsur subhat sedikit pun. Baru insya Allah akan dapat. Apalagi duit-duit gak jelas. Apalagi kayak saya misalnya dapat hadiah-hadiah, gak tahu duit itu dari mana. Nah artinya malu saya dengan ulama kalau saya mau duluan ke surga Pak. Wah akhirnya kesimpulan silakan para ulama. Apa kata para ulama? Saya bisa ngajar kalau bukan perhatian tanda tangan untuk pengesahan izin pondok nggak akan bisa katanya. Kalau bukan orang kaya saya ngaji balai bocor, atap bocor. Akhirnya saya ceritakan digantilah oseng oleh orang kaya. Ujung-ujung kerjanya akhirnya orang kaya yang dermawan, yang menemakan hartanya kepada jalan Allah. Orang yang nomor 1 masuk surga. Kesimpulannya apa? Surga Allah bukan untuk orang-orang semata-mata, tapi untuk orang-orang pilihan Allah. Artinya ada haknya para orang kaya masuk surga asal dia bisa menempatkan hartanya pada jalan Allah. Ulama mudah masuk surga kalau dia beramal dengan ilmunya. Haji nomor 1 masuk surga kalau unsur dana hajinya betul-betul nggak ada unsur subhat, lebih-lebih haram. Orang fisabilillah ahli surga kalau dia betul-betul yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi ahli surga. Itulah kisah Isra dan Mi'raj. Kesimpulannya, dengan Isra dan Mi'raj jangan tinggalkan ngaji. Insya Allah dengan ngaji kita akan bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tambahan lagi sebelum kita lanjut, tambahan tadi mukjizat Nabi Bu Isra Mi'raj. Nggak ada yang bisa seperti Nabi dan mukjizat besar termasuk Isra Mi'raj. Kenapa? Karena kalau Nabi Idris Bu, kalau datang ke kuburan, wahai jenazah, bangun dia Bu. Dikasih oleh Allah Pak Nabi Idris untuk menghidupkan orang mati.
mati. Oh ini cewek campang katanya, udah meninggal. Bangunlah kamu sekarang, mainlah katanya. Kalau udah main, masuk lagi katanya. Itu mukjizat Nabi Idris, Bu. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan orang meninggal, kambing meninggal dihidupin. Jadi suatu saat Nabi bertamu, disuguhi makanan kambing, disuguhi makanan sayur kambing. Apa katanya? Ya Habibi ya Rasul ya Nabi Allah, jangan pegang aku, jangan makan aku, karena aku ini sudah ada racun. Kambing mati, ibu ngomong. Kalau kita buat misalnya dikasih seperti Nabi Idris, kira-kira, wahai si A, bangun. Udah masuk lagi. Nah kalau kita dikasih mukjizat seperti Nabi, hidupkan kambing. Kambing bukan ngomong kayak ngomong sama Nabi, ibu. Wahai ibu, jangan pegang saya, jangan makan saya. Kalau ibu makan saya, darah ibu naik, ibu pingsan, darah tinggi ibu nanti. Lari ibu, bu. Kalau daging kambing ngomong, nggak jadi makan, lari kita. Artinya apa? Mukjizat Rasulullah. Ya, artinya apa? Isra Mi'raj ini salah satu mukjizat Nabi kita. Sekali lagi tanamkan tauhid, bukan menunjukkan Allah bertempat. Kalau katakan Allah bertempat, berarti Allah itu tulisannya aja, Bu. Misalnya ini papan tulis, saya tulis Allah. Bisa kebayang ibu, misalnya ini papan tulis Allah. Kalau nama ibu siapa misalnya? Misalnya nama ibu Rini. Hapus R tinggal ini, hilang Rini. Hapus I tinggal Ni. Hapus I habis. Tapi kalau nama Allah, Bu, Allah, semakin dihapus semakin kelihatan Allahnya. Yang benar Ustaz. Ngaji kita hari ini. Makanya jangan selama kita ngaji hari ini. Sekarang ibu lihat papan tulis semua, bapak-bapak. Saya tulis Allah. Hapus alif hamzah wasal, tinggal apa? Tinggal lillah. Janjinya tadi dihapus satu, semakin menunjukkan ada Allah. Di Quran ayat apa yang ada lillah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hilang satu huruf, masih tambah ada Allah. Hapus lagi dalam nyali dari hapus, tinggal apa? Lahu tinggal. Dalam Quran, lahu ma fis samawati wa ma. Hapus lam, tinggal hu. Huwallazi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Hapus ha juga, tinggal apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Hapus semuanya, masih ada itulah Allah. Makanya nggak akan bisa mukjizat ke situ. Tetap Allah itulah nggak bertempat. Makanya dari nama aja, nama Allah sudah mukjizat. Makanya jangan sampai pulang dari sini kita iktikaf Allah ada di atas, tapi Nabi naik ke atas. Allah ingin menunjukkan kebesaran Allah yang ada di alam malakut. Paham? Dah berapa menit? Janji tadi lama. Palangan udah ngaji itu sekali-sekali. Umpama air ini, airlah segar ini. Kalau tauhid, kalau kita tuangkan, ini berisi. Allah kasih kekuatan untuk pegang. Untuk pegang. Berarti ini bukan kehendak saya, kehendak Allah, tapi perbuatan saya. Saya berencana untuk ngambil, Allah kasih kekuatan. Kalau udah dipegang, diminum. Nah, jam berapa? Belum bisa karena kita ini 11:30. Jangan main-main bu. Jam berapa? Jam berapa Datuk? 11:30. Masih ada waktu 45 menit. Cukup nggak cukup? Masuk ke Isra Mi'raj. Bu, saya tanya sekarang Pak, selama ibu menghadiri Isra Mi'raj, yang setahu ibu Nabi itu kemana? Nabi itu kemana Pak? Nabi ke langit ya? Ke langit kenapa Bu? Bertemu Allah. Nah, dari situlah kita lihat. Dari Isra Mi'raj
bahwa Nabi pun menuju Allah. Kita dalam Al-Quran apa dikatakan? Inna lillahi wa inna. Kita milik Allah dan kepada Allah kita menuju. Nah, jadi pada hari ini dengan Isra Mi'raj kita menuju Allah. Mau kita belajar bagaimana saat kita meninggal bertemu dengan Allah. Mau? Nah, karena kita nggak bisa kita ini milik Allah. Tidak bisa tidak, kita ini tetap akan pulang kepada Allah. Karena sering dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan, yang kembali ke Allah apa, Bu? Kalau ibu, badan ibu urusin, kasih skincare, kasih lipstick, yang bapak urut badan supaya bersih, badan ini Pak, kalau 2 hari jadi belatung itulah ya. Jasad ini Pak, yang ibu kasih bedak, yang ibu kasih bedak-bedak listrik itu 2 hari meninggal jadi makanan cacing itulah. Nggak bisa nggak dipungkiri itu, Bu. Kalau nggak percaya nanti pulang sembelih ayam, kuburin 2 hari buka. Kalau bukan ulat semua. Jasad ini milik siapa, Bu? Milik ular. Yang milik Allah siapa? Yaitu roh. Makanya waktu kita baca innalillahi itu, Bu, ingat roh sekali-sekali. Kita ini sibuk ngurusin jasmani, rohani nggak pernah kita tata. Takut benar kalau kita luka dikit langsung ke dokter, tapi rohani terluka nggak pernah kita obatin. Nah, dengan Isra Mi'raj ini mari sama-sama kita berhadapan kepada Allah, yaitu roh kita benarkan sebelum kita kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj. Hari ini saya misalnya doakan ibu, semoga ibu sekarang almarhumah cepat-cepat, mau nggak? Kira-kira, semoga ibu yang hadir pada pagi hari ini menjadi almarhumah semua sekarang, mau nggak? Pak, dalam. Kalau saya doakan pada hari ini, semoga cepat-cepat hari ini almarhum, mau nggak? Doakan saya, Bu, semoga Ustadz cepat almarhum, amin. Itulah kita salah perspektif, Bu. Salah mengaplikasikan satu tatanan ucapan. Innalillahi tadi, Bu, yang kembali kepada roh, berarti harus kita gunakan roh. Yang kedua, Bu, kalau orang doakan almarhum cepat-cepat aminkan. Kenapa? Dengarinlah ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih, yang punya Rahman, pengasih, Rahim, penyayang. Almarhum itu isim maf'ul dari Rahim, Rahmah. Arti almarhum yang disayangi Allah laki-laki, arti almarhumah yang disayangi Allah perempuan. Makanya, Bu, arti almarhum itu yang disayangi Allah, bukan orang udah meninggal. Almarhumah itu perempuan yang disayangi Allah. Makanya adab kita orang hidup kepada orang meninggal, yaitu kita doakan supaya dia disayangi Allah. Kita katakan kepada yang meninggal, almarhum, semoga disayangi oleh Allah. Kenapa nggak mau? Sekarang kita belum meninggal, udah disayang Allah, mau nggak? Mau almarhum sekarang? Mau almarhumah sekarang? Alhamdulillah mau. Arti almarhumah perempuan yang disayangi Allah. Makanya jangan salah perspektif, salah tujuan. Arti almarhum disayangi Allah. Kemudian yang kedua, kalau Nabi Isra Mi'raj menuju Allah, kita juga harus menuju Allah. Cara menuju Allah, benarkan rohani kita sebelum wafat, maka kita akan betul menuju Allah. Pertanyaan kedua, siapa yang menemani Nabi Isra Mi'raj? Jawab, kalau nggak ada yang tahu ngapain juga Isra Mi'raj selama ini? Malaikat Jibril bersama Burak. Nah, jadi bersama Burak Jibril ya, Bu. Kalau Nabi kita menuju Allah ada penuntun jalannya. Kita juga ingin bertemu Allah, perlu penuntun jalan, Bu. Siapa?
Nabiullah Muhammad. Makanya karena kita jauh jarak dengan Nabi meninggalkan dua pesan, yaitu yang dikatakan ulama. Artinya kalau ingin ibu Isra Mi'raj pulang kepada Allah dengan tenang, cari guru, Bu, belajar cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada tujuan, udah ada yang nemenin. Sebelum berangkat, Bu, Nabi itu dibelah dada. Kan itu yang Ibu tahu kan? Dibelah dada, Pak, dari dada ini ke pusar dibelah. Kemudian diambil jantung. Menandakan apa, Bu? Nabi sebelum berangkat bertemu Allah dibersihkan dulu yang namanya batiniah. Dimasukkan cahaya nur hikmah, nur ilmu. Kita juga, Bu, setelah ada guru, setelah kita ingin kembali kepada Allah, yaitu kita juga harus bersih batin. Hadiah Isra Mi'raj adalah sholat. Sebelum sholat kita harus berwudu, harus tutup aurat, suci tempat badan pakaian dari najis, menghadap kiblat. Kemudian satu lagi apa? Mengenal masuk waktu 5 tata cara sebelum sholat. Seperti itu juga Nabi Isra Mi'raj dibelah dada. Kita ingin bertemu Allah, kita harus dibelah dada juga, tapi yang dinamakan bersuci. Banyak dosa, mandi taubat. Sebelum sholat kita wudu, datang haid kering darah, mandi wajib. Habis berhubungan suami istri, mandi wajib. Selama itu tidak kita kerjakan, maka batin kita tetap kotor, tidak akan ada ceritanya bertemu dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi didatangkan satu kendaraan yang namanya burak. Burak itu, Bu, berasal dari kata barkun dalam bahasa Arab. Satu makna barkun itu adalah kilat. Menandakan apa? Isyarat burak ini kekuatannya seperti kilat menyambar. Seperti kilat miliaran per detik, kilometer per detik. Nah, Ibu, yang dikatakan burak dalam tafsir Sawi dikatakan dabbatun abiyatun paukal himar dunal birah. Burak itu binatang warna putih, di bawah keledai gedenya, di atas kuda. Di atas keledai, di bawah kuda. Jadi kalau ada gambar di Facebook bergambar wanita dia, itu bukan burak, Bu, itu pekerjaan orang jahiliyah. Artinya apa? Kalau Nabi bertemu Allah, ada yang menemani, dibelah dada, ada burak. Kita juga bertemu Allah harus ada burak. Burak kita apa, Bu? Ucapkan dulu la ilaha illallah. Kalau itu masih ada dalam dada, mau apapun kita, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, kalau la ilaha illallah dalam hati, insya Allah bertemu dengan Allah. Amin. Itu yang pertama. Burak ini, kita cerita burak dulu dikit. Panjang burak ini, kita ambil ringkas saja. Burak ini adalah binatang surga, Bu. Ada 40.000 burak. Ini versi Duratun Nasihin dan versi Tafsir Sawi. Kalau ada orang ceramah lain lagi, mungkin dalam kitab lain dia, Bu, jangan disalahkan, jangan membenarkan saya. Yang versi Sawi, kitab Tafsir Jalalain dan versi Duratun Nasihin, burak 40.000 jumlahnya. Pas Allah memerintahkan Jibril dan Mikail untuk menjemput burak dalam surga, di kebun surga, yang lain gemuk-gemuk lagi makan, Bu. Lagi makan gemuk-gemuk, ada satu burak akisan, kurus kerempeng. Ditanyalah oleh malaikat, kenapa kamu ini kok kurus benar, yang lain gemuk-gemuk, cantik-cantik, gemuk-gemuk, putih-putih, kenapa kamu ini lain benar? Wahai Jibril, saya saat mendengar
Muhammad. Saat saya terdengar di telinga saya seseorang yang bernama Muhammad, saya demam rindu, Bu. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, Bu, dia, Bu. Akhirnya kurus rempenglah dia, mati kerinduan, dia ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Muhammad. Akhirnya kamu mau bertemu Nabi Muhammad, meloncat-loncat kegirangan dia, Bu. Tapi takdir Allah memilih burak kurus inilah yang dipilih oleh Allah. Sebelum berangkat, apa katanya dengan teman-temannya? Dadah, selamat tinggal 39.000 yang lain, katanya. Saya akan bertemu Muhammad. Akhirnya singkat cerita, dibawalah ke Palestina, dibawalah ke Mekah. Ke Mekah bertemulah Burak. Apa kata Burak? Wahai Burak, kata Jibril, janganlah loncat-loncat kayak gitu di depan Muhammad. Berjanji dulu wahai Muhammad, sebelum engkau naiki pundakku, berjanji tidak akan ada Burak lain yang engkau naiki setelah aku. Berjanji jangan ada Burak lain yang engkau tunggangi setelah aku, katanya. Janji yang kedua, tidak akan ada burak yang bisa engkau naiki setelah aku. Mengisyaratkan apa itu, Bu? Kita tadi burak kita kalau ingin bertemu Allah apa? La ilaha illallah. Menandakan satu isyarat, wahai seorang hamba, jangan pernah ada kata selain la ilaha illallah. Jangan ada di hatimu selain la ilaha illallah. Apapun yang terjadi kalau ingin selamat bertemu Allah. Karena kenapa? Burak itu hanya satu ilusi, Bu, bahwa buraknya Nabi Adam pun la ilaha illallah, buraknya Nabi Idris pun la ilaha illallah. Karena target dan tujuan Nabi hanya mentauhidkan Allah, yaitu menegakkan kalimah la ilaha illallah. Setelah dia berjanji, Bu, dipeganglah. Untuk bukti engkau telah berjanji ya Rasul, sekarang peganglah pundakku, katanya. Dipegang. Saat dipegang, burak ini dalam tafsir akhirnya melembung tinggi, sehat walafiat, kenyang gemuk dia, Bu, melebihi burak-burak yang lain. Sentuhan tangan suci Rasulullah. Nah, artinya apa? Kita juga kalau ingin bertemu kepada Allah, menandakan apa dia, Bu? Wahai Burak, kata Jibril, engkau setelah dipegang oleh tangan yang bernama Muhammad, engkau akan menjadi tunggangan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani aja belum hidup pada saat itu, Bu. Artinya apa? Kalau ingin bertemu Allah, cari guru yang mana semua tarekat ilmu zikir, ilmu ingin bertemu Allah, yaitu kuncinya ada pada Syekh Abdul Qadir Jilani, supaya kita diakui sebagai umatnya, yaitu muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya ibu-ibu tadi sebelum baca Al-Masusnah, ada kan Syekh Abdul Qadir Jilani ibu sebutin. Kenapa? Itu udah ada dalam peristiwa Isra Mi'raj, Bu, bahwa burak yang ditunggangi Nabi akan menunggangi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Isyarat kepada kita bahwa jangan sampai kita tidak bersanad ilmu kita, tidak menghargai seorang guru. Kemudian singkat cerita dibawalah naik ke langit yang peristiwa yang dinamakan Mi'raj. Mi'raj. Singkat cerita, nggak akan saya ceritain apa yang terjadi dalam perjalanan itu, Bu. Sampailah ke langit pertama, catat baik-baik, Bu. Di langit pertama nggak bisa masuk malaikat Jibril dengan burak, dengan malaikat Jibril, dengan Nabi. Apa katanya? Assalamualaikum, katanya para malaikat. Dijawab para malaikat, siapa engkau? Man anta, kok berani masuk ke langit? Apa kata malaikat Jibril? Ana Jibril. Wa man ma'aka, dan siapa orang yang beserta engkau? Ini adalah Muhammad. Mau apa tujuan? Kami ditugaskan oleh Allah untuk izin masuk langit pertama.
Masuklah langit pertama ditunggu oleh Nabi Adam. Maka Nabi Adam bercerita, wahai anak yang soleh dan keturunan yang soleh, silahkan engkau berkeliling-keliling. Dilihatnya para malaikat bersujud kepada Allah, para malaikat bertasbih kepada Allah. Singkat cerita, perpisahan dengan Nabi Adam, berangkat ke langit ketujuh. Di situ juga sama seperti kejadian awal. Bertemu Nabi siapa bu langit kedua? Bertemu Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Singkat cerita, minta izin pergi berdoa, naik langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf, sampai bertemu Nabi Harun, Nabi Harun, Nabi siapa lagi satu lagi? Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Akhirnya singkat cerita, naiklah ke Sidratul Muntaha, Jibril, Pak. Nah inilah perspektif tasawufnya, tauhidnya, bahwa jangan sampai kita etikat Jibril aja nggak bisa lewat. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril minta izin, Bu. Wahai Rasulullah, tugasku habis. Maka Nabi ngomong, atat rukanimun faridan, apakah engkau akan meninggalkan aku sendiri wahai Jibril? Iya katanya. Sirma'i walau khutwatan, temani aja selangkah aja Jibril. Melangkahlah Jibril, Bu, gebrek selangkah, hampir hangus, Bu, hampir mutung, karena udah melewati alam malakut, udah habis jatahnya. Jatah tinggal alam hulwiyah. Akhirnya dari perpisahan Jibril, kalau Jibril lewat hancur menjadi debu, Bu. Malaikat lewat, nggak berani Nabi. Wahai malaikat Rasulullah, supaya engkau lewat, maka ucapkanlah salam kepada Allah dengan mengucapkan apa, Bu? Bareng-bareng. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang ibu baca saat tahiyat akhir. Nah baru dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah hasilnya, Bu. Apakah ibu saat sholat pernah ingat kejadian itu? Ingat sekarang mulai bahwa jerih payahnya di situ, Bu. Terbukalah langit ketujuh hingga Nabi di Sidratul Muntaha sampai ke makam maklum, nggak ada lagi yang bisa melewati alam itu. Hasilnya adalah Nabi mendapatkan perintah sholat 50 khamsina ba'da khamsin, 50 perintah sholat. Kita ringkas saja, Nabi setelah dapat perintah sholat 50 turun kepada Nabi Ibrahim, langsung ke Nabi Musa. Langit ke-6, Pak. Nabi Musa bercerita, wahai Rasulullah, apa yang menjadi oleh-oleh? Oleh-olehku mendapatkan sholat 50, Pak. 50. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jangan kau pulang dulu sebelum kau balik lagi ke Allah. Kenapa? Karena yang diwajibkan sholat 50, Bu, cuma 2 umat. Umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad. Umatku gede-gede, wahai Rasul, gak akan kuat sholat 50 rakaat sehari semalam. Maka balik lagilah murajaah kepada Allah, sehingga kembalilah Nabi. Singkat cerita, sampai 9 kali balik, 9 kali 5, 45, tinggal 5 sholat. Ketemu lagi Nabi Musa, wahai Rasul, 5 itu gak akan kuat. Benar gak, Bu? Benar, berarti Bu gak sholat. Pak, benar gak 5 itu berat bagi kita, Pak? Berat, Pak, 5 itu. Tapi Nabi malu, Pak. Kita sekarang berani ninggalin sholat, Pak. Makanya saya, Bu, kalau berani ninggalin sholat, gerut dia. Orang paling gerut di dunia bukan tentara, Bu, tapi orang yang berani ninggalin sholat. Berarti dia itu nggak takut mati, gerutnya. Jadi jangan cacat gerut ke Allah. Kalau mau preman sholat, itulah preman sesungguhnya, Pak. Jadi Ibu, mau apapun kondisi kita,
Pak, mau apapun profesi kita, jangan melawan mati. Jangan melawan Allah dengan meninggalkan sholat. Kalau mau nggak sholat, Pak, ikutin kata Imam Ghazali. Silakan Bu. Ibu mau zina, mau maling, silakan. Saya tanggung jawab. Saya hikayah kepada Imam Ghazali tadi. Apa kata Imam Ghazali? Ibu mau maling, mau sholat, mau zina, mau korupsi, silahkan Pak. Tapi cari tempat yang nggak tahu Allah. Malu Pak, bumi dibikinin Allah, kopi dibuahin sama Allah, berani nginjek-nginjek tanah nggak sholat. Itu orang hebat. Mau apapun terserah katanya, mau zina, mau apapun, tapi cari tempat yang bukan buatan Allah. Carilah. Kalau ada silakan. Ibu mau sholat enggak, mau apa-apa enggak, silakan. Satu lagi, silahkan mau nggak sholat, mau maling, mau apapun, tapi jangan sampai kita lepas dari kematian. Kalau masih nggak bisa lepas dari kematian, malu Pak. Malu sesungguhnya adalah malu kita melaksanakan maksiat Pak. Jangan sampai hidup kita menjadi sampah masyarakat, sampah dunia, tidak sholat. Bu, Pak, sholat adalah sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang lain sempurna. Saya, Pak Bratin, ada Habib di Jawa, Habib Maulana itu ngefans lah sama saya. Bukan dia ngefans sama saya, karena dia itu alumni Lirboyo, saya satu dengan alumni Lirboyo itu. Saya kata-katanya itu terinspirasi. Apa katanya? Kalau ibu bingung, rezeki nggak lancar, kehidupan susah, laki mancing saja, sholat. Karena li'anna sholat yaitu amrun azimun li najahika fid dunya wa najahika fil akhirah. Karena dengan sholat ada satu urusan yang besar yang melepaskan kita kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Sholatlah Bu. Mulailah pada pulang dari sini, yang dulu nakal bayar satu-satu, yang dulu susah bayar satu-satu. Buyur dikit-dikit nggak bisa ke masjid di rumah, belum bisa 5, satu dulu. Kalau bertato nggak usah ngurusin tato dulu, sholatlah dulu, biarkan tato. Masih ribut, silakan sholat. Nanti lama kelamaan akan sholat. Jangan tertipu dengan media Pak Bu. Allah, saya ini belum bisa pakai jilbab, belum bisa sholat, belum bisa saya buat berbaik, nanti pakai jilbab masih berbuat jahat. Itu perkataan goblok gitu Pak. Kalau nunggu baik kita baru beramal, matilah akan baik-baik kita. Kalau ibu nunggu nggak pakai jilbab itu nunggu baik dulu, iya kalau hidup besok Pak, kalau tercantol di tangga mati, kayak mana kita? Mau apapun kata orang, yang penting kita sholat, tutup aurat baik-baik. Karena kalau bicara tentang Isra Mi'raj sangat panjang Pak. Artinya apa? Kesimpulannya, oleh Nabi adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang sholat ini oleh Pak. Kalau kita mau sholat, ikutilah Isra Mi'raj. Nabi sebelum Isra Mi'raj dibelah dada. Sebelum sholat kita bersuci dulu Pak. Nabi sebelum Isra Mi'raj dipimpin oleh Jibril. Sebelum sholat tanyakan dulu syarat sholat sama guru ngaji. Tanyakan dulu rukun sholat pada guru ngaji. Kalau Nabi Isra Mi'raj ditemani dengan burak, kita juga sebelum sholat Bu, bersihkan dulu batin kita. Bersihkan batin kita. Kalau Nabi Isra Mi'raj tersebut yaitu bertemu Allah, kita juga sholat harus bertemu Allah. Mulut kita mengucapkan Fatihah, tapi hati kita jangan ingat kebun, jangan ingat jabatan, tapi ingat Allah. Makanya kalau sholat kita tidak seperti Nabi Isra Mi'raj, walaupun kita sholat, maka selalu jiwa kita akan pekerjaan yang kotor akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sedikit pesan-pesan walaupun keras-keras sedikit nggak apa-apa Bu.
Maaf, memang hukum ini saya nggak bisa ngajak-ngajak ketawa. Makanya saya katakan tadi pagi sama Ustadz PI, Mang PI, saya agak serius orangnya. Bukan saya ngatain yang lain nggak serius, Bu. Saya nggak bisa ngajak-ngajak canda. Lucu-lucu saya kurang bisa. Anak-anak pun ngaji, Bu Uwi itu pakpik gitu. Nah, tapi cara berbeda-beda, tapi tujuan sama. Nah, jadi kira-kira udah jam berapa, Bu? Jam 12 kurang 10 menit lagi. Kita habisin ya. Nah, kita habisin pasin jam 12. Masih kuat? Mak dia ibu dengar kalau saya yang ngobrol. Nah, artinya apa? Dengan Isra Mi'raj mari kita menuju Allah. Coba ibu catat hasil pada hari ini. Langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Kemudian pulang dari sini, jangan sampai ada i'tikad di hati kita Allah ada di atas. Kenapa juga kita minta doa ke atas? Karena Bu, atas itu tempat rahmat, tempat para malaikat. Kalau kita minta ke bumi kan gini minta doa, ya Allah ya Tuhanku. Nah, kan agak-agak lucu ya kan. Makanya minta ke atas itu memang adab daripada berdoa, berdoa bukan menunjukkan Allah ada di atas. Terakhir sebab daripada Isra Mi'raj ini, kalau dulu kadang ada yang ngomong karena tahun itu Nabi sedih, benar. Karena sebelum Isra Mi'raj Nabi wafat istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Dan juga sebelum Isra Mi'raj wafat paman tercinta Abu Thalib. Pergi ke Taif dilemparin pakai unta, Bu, pakai kotoran. Akhirnya Nabi di antara Taif dan Mekah. Yang pertama senang dengan Nabi jin-jin dari Yaman. Islam langsung. Nabi, kalau malaikat Jibril ngomong pada saat itu, ya Rasulullah, semua orang telah menyakitimu. Kira-kira mau nggak gunung ini saya balikkan, saya hancurkan? Tapi Nabi orangnya sabar, Pak, nggak mau. Maafin aja katanya. Nah, itu juga sebab Isra Mi'raj. Ada yang kedua, versi kitab Duratul Nasihin, Bu. Terjadinya Isra Mi'raj gara-gara bumi berselisih pendapat dengan langit. Jadi saling klaim diri paling mulia. Apa kata bumi? Wahai langit, kamu jelek, kamu karut, akulah yang paling hebat. Aku ada gunung, aku ada laut, engkau tidak ada, akulah yang paling mulia. Kemudian langit menjawab, wahai bumi, engkau jelek, saya ada bintang, saya ada bulan, saya ada matahari. Apa kata bumi? Kalau cuman itu aku lebih hebat, aku ada Ka'bah, aku ada masjid. Orang-orang setiap tahun mentawafi aku, berkeliling sholat di rumahku. Apa kata langit? Wahai bumi, saya ada Ka'bah juga, namanya Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur kalau ditarik benang, dia lurus ke Ka'bah yang ada di bumi. Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Apa kata bumi? Saya nggak kalah. Saya ada aulia, saya ada ulama, dan ada yang paling mulia di atasku. Diinjak-injak aku seseorang yang bernama Muhammad. Akhirnya langit nangis, nggak bisa jawab, kalah dalam berantem. Lalu dia mengadu kepada Allah, wahai zat yang maha mengasihi, yang maha menerima doa orang tersakiti, muliakan aku seperti mulianya langit, naikkan Muhammad kepadaku.
Akhirnya diijabah oleh Allah, terjadilah Isra dan Mi'raj. Dan alam pertama dilalui alam nasut, alam manusia. Yang kedua alam malakut, alam para malaikat. Dan yang ketiga alam uluhiyah. Semoga dengan pertemuan kita, walaupun agak kasar-kasar, saya mohon maaf Pak Pratin, itulah yang bisa saya dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita ingat-ingat bahwa kalau kata siapa pendiri itu tuh, raja-raja mati, orang miskin mati, orang kaya mati, cantik-cantik mati, semua akan pergi menghadap Ilahi. Siapkan bekal Bu untuk menghadap kematian dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan ingat pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan sibuk ngurusin badan, karena badan untuk ulat, tapi yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Ruh kita perlu makanan, makanannya adalah sedekah ikhlas, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Yang milik kita hanyalah amalan. Badan untuk ulat, ruh untuk Allah, yang kita hanya amalan. Gunakan waktu yang masih sedikit singkat ini, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan cara selalu mengucapkan pagi-pagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, supaya kita tidak sombong saat kita beribadah, bahwa beribadah ini bukan kita yang mau, tapi ada Allah yang menyuruh kita ibadah. Bermaksiat pun kita selalu mengucapkan astagfirullah, supaya kita tenang berhadapan kepada Allah. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf atas tingkah laku rombongan. Tingkah laku saya adalah menyampaikan, kadang bahasanya tidak dimengerti. Tingkah laku kami yang salah tingkah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya minta doa kepada bapak-bapak semua, kepada ibu-ibu, bahwa saya ini ada amanah besar sekarang. Saya ceritanya Bu, saya ini orang Tebu. Hawa Misri itu teman bapak waktu kecil, waktu di kebun. Jadi saya merantau ke ujung Sumatera. Pulang masyarakat percaya kepada saya sekarang bahwa memimpin satu pondok. Jadi tolong doakan semoga amanah, beramal dengan ilmu, dan saya harapkan anak-anak ibu-ibu, kadang nggak ada tempat jauh, nggak ada dana, jauh nggak bisa ke Bogor, ke Jawa nggak bisa, silakan jangan berat hati. Saya terima dengan lapang dada. Ilmu yang ada akan saya ajarkan full, bukan AC Bu, full gratis. Insya Allah saya makan, anak ibu pun makan. Insya Allah sedikit demi sedikit. Yang sekolah tetap sekolah. Yang paling penting sama-sama kita berdoa selalu kita dalam rahmat Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu doa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Kemudian Pak Pratin, kemarin saya lihat orang Durenan gak ada yang datang, cuman segelintir. Padahal saya nggak mau bedakan Bu, saya ini orang Semendo. Kata saya sama panitia, jangan sampai ada anggapan masyarakat pondok ini punya orang Semendo. Saya mau untuk semua, untuk umat, bahwa orang Jawa, Sunda, Lampung merasa memiliki semua. Kalau ada acara-acara Bu, kemarin bukan tanggung-tanggung lagi, ulama saya panggil, cucunya Kiai Gede, murid-muridnya Hasyim Asy'ari saya panggil Bu, abah murid Abah Lujen, cucunya langsung. Tapi alhamdulillah acara lancar. Maksudnya Pak Pratin tolong sampaikan kepada masyarakat, maulud, kita kan acara maulud, doakan kalau ada acara Bu, anggaplah punya diri sendiri, tidak usah datang. Jangan sampai antara guru ngaji di kampung Talang menyalahkan guru ngaji Durenan, guru ngaji Durenan nyalahkan guru ngaji yang di Sampang. Kalau guru ngaji aja beda pendapat Bu, kayak mana mau maju Islam ini? Jadi jangan salahkanlah. Alumni Bogor, ayo kita bergabung. Alumni Sumber, ayo kita bergabung. Kalau saingan agama itu goblok 100% gitu.
Itu ustadz cari gengsi. Saya terang-terang orangnya. Makanya sama-sama. Oh, yang ini kurang fasilitas, kita fasilitasi. Yang ini kurang guru, saling bantu salah guru. Pelajaran yang penting tidak pindah daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.